Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana implementasikan suatu algoritma metode Cummins ini dalam suatu studi kasus di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya angkat studi kasusnya yaitu dengan judul pengelompokan suatu penyakit pasien yang ada di dalam puskesmas. Mengapa saya ambil studi kasus di dalam puskesmas kalian? Karena hanya menjadi tumpukan data statistik yang belum bisa digali informasinya. Jadi kita akan mengetahui dua penyakit-penyakit akut dan penyakit tidak akut. Itu dia informasi yang kita dapatkan dari jumlah data sebanyak 851 data yang akan kita kelompokkan. Kita kelompokkan dalam penyakit yang akut dan tidak akut. Kita bagi dua klaster. Klaster 1 namanya akut, klaster 2 tidak akut. Nah, pengelompokan berdasarkan yaitu menggunakan juga atribut. Atributnya atribut umur, kemudian penyakit ataupun diagnosis, lama mengidap. Nah, ini dia sampel datanya. Sampel data, dia umur yang atribut saya katakan pengelompokan atribut menggunakan atribut umur, kode diagnosis ataupun penyakitnya, kode penyakitnya, kemudian lama mengidap. Ini dalam lama mengidap ini kita ambil dalam bulanan atau bulan. Jenis kelaminnya perempuan, umur 25 tahun, ini dia. Diagnosisnya, dia penyakitnya. Nah, di sini ada C1, C2. Jadi ingat C1 adalah penyakitnya akut, C2 tidak akut. Nah, sesuai dengan yang di atas tadi ya. Jadi ini dia kita ambil dari sentroidnya angka 1 yang terkecil, pusat klaster yang terkecil. Nah, ini dia. C1 ambil dari data ke-8, C2 data ke-11. Pusat klaster menggunakan persamaan Euclidean distance. D IK sama dengan akar dari sigma M ke J, kemudian dalam kurung CIJ, kemudian kurang CKJ dalam kurung dengan sebagai berikut. Ini sebenarnya kita menggunakan iterasi. Jadi iterasi ini banyak nanti sehingga kita terus menggali informasinya menggunakan iterasi dengan rumus Euclidean exercise tadi. Jadi kita hanya menampilkan satu iterasi saja, kemudian iterasi selanjutnya bisa teman-teman coba menggunakan seperti contoh video saya ini. Jadi jarak data ke 1 ke pusat klaster C1 kita tadi C1 adalah 14 untuk umur, dan kita menggunakan 3 atribut. Ini dia 14 ini umur, atribut umur, kemudian yang 21 ini atribut kode diagnosis, kode penyakitnya. Kemudian yang satu ini yaitu lama mengidap. Nah, kita masukkan dalam rumus yaitu yang tadi formula Euclidean distance nih. C1 dalam kurung sama dengan akar dari buka kurung 14 kurang 25. 25 ini di mana datangnya? 25 ini adalah data ke-1. Data ke-1 kita coba lagi. Data ke-1 ini dia. Ini dia. Ini dia kan? Data ke-1. Nah, data 1 ke 25 untuk umur, data ke-1 untuk kode diagnosis 16, ke data ke-3 ada tak satu lagi untuk pengurangan daripada rumus Euclidean ini, yaitu ada 3 lama mengidap. Nah, kita tinggal memasukkan saja seperti ini. 14 kurang 25 akar dari 2 tambah 21 kurang 6. Ini dia dapat C1. Ini khusus untuk penyakit yang akut. Kemudian penyakit tidak akut C2-nya kembali kita 25 ini adalah data 1, 16 data 1 untuk kode diagnosis, 3 data 1 lama mengidap. Ingat, kita mengelompokkannya menggunakan 3 atribut umur, 25, 16 ini adalah kode diagnosis, 3 ini adalah lama mengidapnya. Dan jangan lupa kita kuadrat setiap pengurangan datanya, dapat C2. Nah, kita masukkan jarak data kedua pusat klaster, data kedua. Jadi ini baru data ke-1, C1 dan C keduanya. Kemudian untuk C1 jarak data ke pusat klaster. Ingat, kita pertama menghitung jarak pusat klasternya dulu hingga menemukan ke-6 pusat klaster. Hingga maksudnya sampai ke sampai ke data ke-20. Jadi kita menghitung jarak data pertama sampai ke-20 yaitu menggunakan rumus formula Euclidean distance tadi. Nah, ini dia kita implementasi, kita masukkan rumusnya ini.
Nah, teman akan bertanya apakah yang ada di titik pusat awal klaster ini kita juga ikut kurang 14 kurang 14? Tidak. Ataupun juga C2-nya 3 kurang 3, 21 kurang 21 dalam kurung kuadrat 2? Tidak, karena pusat klaster tidak ikut kurang sama pusat klaster. Ini pusat klaster ini sebagai titik awal kita saja. Nah, ini dia untuk mencari jaraknya. Kemudian kita kelompokkan datanya. Hasil dari jarak perhitungan daripada jarak dengan pusat klaster dengan data tersebut yang ada di poin B ini. Poin B ini tadi. Ya, ini poin B-nya penentuan pusat awal klaster tadi dengan menggunakan jarak tadi tersebut. Nah, kita tinggal hitung lagi penentuan pusat klasternya. Di sini kita tidak menghitung, maksudnya kita menentukan saja hasil dari kelompoknya itu. Jadi di sini nilai 1 berarti data tersebut berada dalam satu kelompok. Nilai 2 satu kelompok. Ingat, kita hanya mengelompokkan 2 kelompok saja. Jadi iterasi pertama ini dia. Nanti lanjut akan iterasi beberapa iterasi lagi. Karena dia iterasi pertama. Iterasi pertama mendapatkan C1, data ke-1 dapat 1, data kedua dapat klaster 1, data ketiga dapat klaster 1, hanya saja mendapat klaster 2 data ke-11 dengan data ke-20. Jadi penyakit yang akutnya ada 18, penyakit tidak akutnya ada 2. Nah dia, C1. Apakah sampai di sini? Tidak. Nah, teman-teman, sebelum kita menentukannya, kita tentukan pusat klaster baru. Kita harus tentukan pusat klaster baru. Ini dia. Jadi banyak sekali rumusnya, karena video sebelumnya saya telah menentukan rumus-rumus daripada metode kami tersebut. Ini dia C2, kita tambahkan. Ini untuk umur, ini untuk samping tadi kode diagnosis, kemudian ini untuk lama mengidap. Jadi C1 dapat jadi 14, 4, 19,5, 5,9 untuk pusat klaster baru. Nah, untuk umur C1 klaster satunya untuk umur 18,4, kode diagnosisnya 19,5, lama mengidapnya 5,9. Ini apa maksudnya T, Y, dan T ini? Ini adalah perbedaannya biar kita tahu nanti ataupun juga parabel T, parabel Y, parabel T lagi. Ini untuk klaster 2. Nah, iterasi kedua dan selanjutnya dilakukan seperti yang ada di iterasi K, seperti iterasi yang pertama hingga menemukan 5 iterasi yang ada di kasus saya ini. Nah, ini dia C1-nya ada penyakit akut 332, ditemukan C2 penyakit tidak akut 519, dan jumlah data tadi adalah 891. Akhirnya ini dia cocok dan bisa kita temukan informasi yang ada di rumah sakit atau puskesmas kajian tersebut dengan metode Cummins ini. Ini dia kegunaan daripada data mining menggunakan metode Cummins tersebut. Kita menggalikan informasi yang belum dapat ditemukan, sehingga menggunakan metode Cummins kita bisa menggalikan informasinya. Nah, implementasi menggunakan aplikasi. Nah, aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi Microsoft Excel. Jadi Microsoft Excel ini banyak rumus-rumus pemula. Jadi yang mudah saja saya pastikan biar teman-teman melihat video ini mengerti. Nah, rumus yang secara manual kita juga menentukan penentuan pusat awal klasternya. Pusat awal klasternya adalah data ke-8 dan juga data ke-11. Data ke-8 untuk C1, data ke-11 adalah untuk C2. Baik, perhitungan pusat klaster. Nah, kita buka langsung Microsoft Excel-nya. Saya praktekkan di sini. Nah, kita buka aplikasi Microsoft Excel-nya, kemudian kita ambil data ini, kita ketik data ini, untuk iterasi pertama. Persis yang ada di dalam PDF ini. Kita ketik. Nah, sampai angka sini sambungannya sudah diketik. Nah, dia. Ini rumusnya untuk jumlah data totalnya. Ini tambah ini gunakan sum. Nah, kemudian implementasi Microsoft Excel dalam metode Cummins ini dia centroid satunya.
C1 untuk sentroid kelompok klaster 2 yaitu data ke-11, data ke-8 adalah sentroid pusat titik awal akutnya, data ke-8, data ke-11 adalah untuk tidak akut, penyakit tidak akutnya. Nah, bagaimana kita menentukannya? Mudah sekali. Kalian ataupun juga kita masuk ke sheet kedua, klaster 1 dan menggunakan fungsi SQRT ini adalah singkatan daripada rumus yang ada di permula Microsoft Excel, yaitu akar. SQRT ini adalah akar, kemudian set 1 yang ada di C11, kemudian set 1 yang ada C4. Ini kita kunci nanti C4 ini, kemudian tutup kurung. Ini kemudian petik 2 ini adalah petik ini menggunakan akar, artinya bukan akar, pangkat maksudnya, pangkat 2, kemudian tambah set sehingga sampai di sini. Untuk data kedua berikutnya tinggal kita drag saja. Nah, kita praktek saja. Kita buka di set kedua. Nah, set kedua ini kita kan masih berada di perhitungan jarak pusat klaster. Kita menghitung menghitung jarak pusat klaster. Ini secara menggunakan aplikasi, tadi secara manual. Nah, kita buat tabel seperti ini. Data KI C1, C2 klaster, kemudian sampai ke 20. Kita kosong ini terlebih dahulu. Nah, ini dia. Kita mendapatkan mendapatkan angka seperti ini, hasil dari perhitungannya, iterasinya. Kita ketikkan SQRT, kemudian kita kembali ke sheet 1, data ke-11 tadi, data ke-11, C11 kita ambil, ini dia C, kemudian 11-nya ini ya kan, C11. Nah, ini dia C11. Kita coba ya, kita kosongkan ini dulu. Oke. Sama dengan SQRT ini merupakan yaitu akar, artinya akar. Buka kurung, kemudian buka kurung satu kali lagi, langsung ke sheet 1 yang ada kita buat tadi, sheet 1. Setelah itu kita dari C1 data ke-8, ini dia yang ada di sheet 1B, ini dia B ke 11 kurang tunggu satu yang ada di sini ya C11. C11 yang ada C11 kurang itu sheet 1. Nah, dia. Kita masih mencari C1-nya. Ini untuk atribut umur. Untuk dan tutup kurung terlebih dahulu, kita tekan F4 di keyboard, kemudian tutup kurung, kasih pangkatnya 2 atau kuadratnya 2. Bagaimana memunculkan yang ada di tombol keyboard di atas angka 6. Kemudian kita tambah kurung, masih di set 1, kita untuk beralih ke atribut kode penyakitnya, diagnosenya, kurang data ke-1, 4, tutup kurung, kasih pangkatnya 2 atau kuadrat 2 yang ada di tombol keyboard di atas angka 6, kurang tambah buka kurung, kita sheet 1 lagi, namun kita beralih ke atribut lama mengidap penyakitnya, kurang data ke-1-nya, kemudian F4, tekan F untuk menguncikannya, kemudian tutup kurung lagi, tutup kurung 2 kali. Nah, kita coba enter, dapat dia ini ya 12.00. Nah, setelah dapat 12.00 ini, kita tinggal drag saja ini, sini. Otomatis dia berubah. Tunggu sebelum kita drag, kita harus C1 dulu. Bagaimana cari satunya? Sama seperti yang ada di tadi. Dia set ke-11 ini, tunggu dia. 11. Nah, ini dia kan. Sama dengan SQRT. Untuk mencari C2-nya kita buka kurung set 1. Dia 1 ya. Untuk atribut umur kurang
data ke 1 juga sama seperti yang tadi di C1. Kemudian kita kunci F4, tutup kurung. Kemudian di atas angka 6 keyboard yaitu pangkat 2 tambah. Setelah tambah kita masuk ke atribut kedua. Kedua 21 ini kita membahas cluster kedua C2 kurang data pertama untuk atribut kode diagnosis kunci F4. Selanjutnya tutup kurung pangkat 2. Setelah itu tambah buka kurung data ke 11 kurang data ke 1 yaitu kode bukan untuk lama mengidapnya kurang data ke 1 untuk klaster kedua. Tekan F4 kurung. Kemudian pangkatnya 2 untuk kurung 2 satu kali saja. Nah, satu kali saja. Kemudian kita coba enter. Ini dia dapat dia. Jadi bagaimana untuk menentukan klasternya? Mudah sekali untuk menentukan klasternya dengan rumus seperti ini. Sama dengan if kemudian n, dia rumusnya. Ini dia yang ada di kelompok ini. Kita sudah dapat C1, C2 dalam satu iterasi satu data kelompok. Tinggal kita drag hingga data ke-20. Data ke-8. Nah, data ke-20 lagi. Berubah dia. Nah, otomatis dia berubah. Kemudian ini adalah mudahnya di Excel ini. Kemudian tunggu. Kita drag sampai ke 8 saja. Nanti kita buat sambungan lagi. Kita buat lagi karena di data 11 dengan data kita sampai data ke 5 saja. Sorry. Sini. Kita sampai ke data ke 7. Karena data 8 kita menggunakan centroidnya. Data ke 11 juga kita menggunakan centroidnya. Jadi kita tidak masukkannya lagi yang sini. Masuk ke data 9 sampai ke data 10. Drag pula sini kan. Nah, berarti sudah berubah. Nah, di sini jangan masukkan data 11. Ini kita masih centroid keduanya. Masukkan sini. Jadi bagaimana untuk rumus klasternya? Sama dengan if and C4. If menggunakan if, jadi jika sama dengan jika dalam kurung dan C4 ini dia C4 ini dia 4 ini C sini ini dengan C4 ini. C4 ini. Kemudian buka kurung kurang dari C4 kurang dari D4 ini dia D4. Tutup kurung koma bagi 1 tutup kurung bagi 2 tutup kurung lagi. Nah, dapat dia 1. Dapat dia 1 kan. Tinggal kita drag juga sampai ke data ke-7. Ingat sampai data ke-7 karena data 8 ini dia sudah tidak masuk lagi seperti ini. Dan ini dia sampai ke set ketiga juga seperti itu. Ini dia sampai ke set ke-6. Kenapa set ke-6? Set ke-6 untuk di iterasi kelima. Nah, jadi temukan datanya C1 yang akutnya sebanyak 375, C2-nya tidak akut ini yaitu 406. Jumlah data 851. Nah, sekian terima kasih. Nah, dia sangat mudah kan untuk mengimplementasikan dalam aplikasi dan juga manual. Yang paling mudah implementasikannya di aplikasi Kamiens. Ini yaitu di aplikasi mengimplementasikan metode Kamiens ini yang ada di aplikasi Microsoft Excel. Nah, bagaimana aplikasi lainnya seperti ada aplikasi yang dinamakan WK juga sudah saya coba, tapi saya ini lebih ingin memberikan reviewnya dalam tugas UAS saya ini di dalam Microsoft Excel agar lebih mudahnya. Nanti kalian bisa lihat di sini seperti ini dia kan, dia hasilnya. Baik, sekian terima kasih. Sampai iterasi kelima kita telah temukan datanya penyakit pasien C1 dan akutnya C2. Ini dia 375 untuk penyakit akut, penyakit tidak akutnya 476. Jadi jumlah data tadi kita kan jumlah data 851. Jadi ini dia hasilnya. Nah, itu untuk
mencari perhitungan pusat klasternya. Perhitungan pusat klaster. Dan langkah selanjutnya yaitu yang ketiga, pengelompokan data. Ini dia kelompokan datanya. C1 18, C2 2. Apa yang masuk kelompokan data? Kan 20 datanya. Datanya 20. Jadi C1 nya 18 data, C2-nya kelompok 2-nya ataupun C2-nya 2 data. Nah, untuk pusat penentuan klaster barunya ini dia. Untuk atribut umur kita menggunakan juga if ya, if dan sama dengan if buka kurung S4 ini E4, cari dia E4, dia E4 ini dia E4 ini dia yang ada di kursor saya E4. Setelah klik E4 ini kita kunci dengan F4 di tombol keyboard sama dengan 1. Kemudian koma, masuk set 1. Kita masuk ke set 1-nya. Set 1-nya sini katanya di C4. C4 di C1. C4. Ambil data yang 25 ini. Itu dia. Kemudian koma dan 0. Akhirnya kita enter dapat sini. Juga Y seperti ini. Kita ambil data hasil dari kelompok yang ini. Yang E4 ini, hasil dari E4 ini. Data kedua untuk diagnosis, kemudian kita sama dengan 1. Kita komakan, beralih ke set 1 untuk data keduanya, itu diagnosisnya 16 seperti itu, dan lama mengidap juga. Nah, ini dia hasil dari praktikum saya di Microsoft Excel menggunakan aplikasi. Dapat ditentukan klaster barunya 18,9, 19,5, 6,2, 11,5, sama dengan yang ada di secara manualnya hingga ke yaitu set ke-6 ataupun iterasi ke-5. Dengan mata kuliah data mining dari ibu dosen pengampu yaitu Ibu Niroza STMK, luar biasa ilmunya, dan kami bisa, terutama diri pribadi saya juga mengerti dengan metode kami. Saya bahkan yakin metode kami ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.